Saya Bayu Ardiangga Wisnu, saya seorang Senior Procurement Officer di Indico. As usual sih, jadi di Indico saya fokus di handle end-to-end procurement process gitu ya, dari awal sourcing, terus juga pas nanti di proses procurementnya sendiri ada negosiasi, klarifikasi, terus juga kita juga ada konfirmasi juga gitu ya. Jadi since saat ini kan juga sebenarnya Indico ini sedang terjun aktif di captive distribution activities, either itu untuk DFA ataupun DGC. Jadi saya juga banyak sekali terlibat aktif juga dalam proses sourcingnya. Jadi saya benar-benar terjun ke lapangan, saya lihat langsung potensi suppliernya, potensi komoditasnya seperti apa. Saya juga banyak interaksi dengan orang-orang baru di sana dan saya bisa nambah banyak sekali experience baru juga gitu, dan itu yang nggak saya dapatkan di tempat sebelumnya sih. Jadi sebenarnya kalau untuk mengisi aktivitas di luar pekerjaan, saya suka banget mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang nggak saya dapatkan di pekerjaan. Untuk itu, mostly itu saya banyak banget ngabisin waktu saya dengan baca buku atau nonton film. Nah, khusus untuk baca buku ini sebenarnya saya suka banget dengan buku-buku terkait dengan psikologi sama dengan self-development gitu. Karena basically saya juga punya pengalaman juga dari periode sebelumnya, saya punya isu di mental health. Dan ketika saya sudah selesai dengan masalah tersebut, saya merasa bahwa ternyata tuh di setiap diri manusia tuh ada sisi menariknya nih. Ini yang harus kita bisa explore juga, dan dengan kita bisa lebih tahu terkait dengan self development, terkait dengan diri sendiri, itu juga menurut saya itu bisa jadi salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri sih. Ini sebenarnya nggak banyak orang yang bisa langsung realize dan sadar gitu ya bahwa ternyata saya punya isu mental health nih. Jadi itu berawal dari kondisi emosi saya yang makin lama kok semakin labil gitu ya, dan saya ngerasa saya tuh kayak nggak punya motivasi bahkan untuk mengerjakan kegiatan rutin yang seharusnya tuh itu bisa jadi otomatis dikerjakan gitu ya. Dan semakin lama tuh saya semakin nggak punya motivasi, saya semakin nggak punya semangat hidup, dan saya juga merasa saya semakin nggak kenal diri saya sendiri. Jadi seolah-olah tuh kayak saya tinggal di diri yang asing lah buat saya, dan itu juga berpengaruh juga ke kehidupan saya di rumah. Yang harusnya di rumah itu sebagai tempat yang hangat, yang bisa jadi tempat kita untuk interaksi di dalamnya, tapi ketika waktu itu tuh saya jadi nggak punya semangat atau nggak punya kebahagiaan lah di rumah gitu kan, dan itu juga berimbas pada keluarga saya. Dan waktu itu akhirnya saya mulai sadar kalau ternyata ini kayaknya saya ada sesuatu nih di dalam diri saya yang menurut saya tuh itu perlu untuk ditindaklanjuti dengan segera. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk kontak ke profesional, dan waktu itu untungnya bisa tepat mendapatkan treatment yang tepat, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa selesai dari isu tersebut sih. Yang saya suka dari Indico adalah di Indico itu kalau kita punya masalah, itu yang pertama orang-orang juga pasti akan menerima kita dengan masalah kita. Itu sudah pasti. Akan tetapi yang menariknya adalah di Indico itu juga kita semua saling bantu supaya kita tuh bisa selesai dari masalah kita. Itu yang saya rasa tuh tempat lain belum tentu ada yang seperti Indico gitu. Jadi kita rangkul teman-teman kita yang punya masalah dan kita sampaikan nih, kita juga bisa kasih saran ke mereka. Misalkan contohnya kayak kasus mental health gitu. Jadi kita rangkul orangnya, kita bisa informasikan ke mereka kalau ternyata untuk isu ini itu bisa konsul ke profesional A atau profesional B atau menggunakan treatment A, treatment B, dan seterusnya. Yang saya suka adalah kita punya masalah bersama, kita selesaikan itu secara bersama dan kita maju bersama sih.